Sulit buat mastiin kapan mula manusia bisa mengenal judi. Ada beberapa arkeolog yang bilang dari Cina, Mesir, atau India. Mereka mengenal permainan dadu, atau kartu, atau adu binatang. Kalau di kita mungkin mengenal dengan sebutan sabung ayam. Judi memiliki sifat yang universal. Bahkan mungkin judi sudah ada sebelum uang itu ada. Dulu, judi cuma buat aktivitas ritual atau aktivitas komunal saja. Jadi cuma buat kesenangan belaka. Intinya, faktor ekonomi sedikit terlibat di sana. Seiring peradaban berjalan, manusia mulai mengenal yang namanya uang dan kapitalisme. Sehingga judi menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Transaksi dengan uang untuk mendapatkan sesuatu yang tidak pasti di masa depan. Masalah judi yang kita hadapi itu ada dari dulu banget. Pada masa kolonial, maraknya judi di Hindia Belanda tidak terlepas dari interaksi banyak orang. Budaya komunitas Tionghoa misalnya punya tradisi kental dan mengenal berbagai permainan kartu. Ada capau, laticit, capiong. Sementara itu, kemunculan mesin judi pada awal abad 20 turut mendorong menjamurnya rumah judi di dunia. Di Hindia Belanda sendiri, bahkan ada lisensi rumah judi resmi. Laporan pada tahun 1411, pajak setiap rumah judi itu sekitar 3.000 gulden. Jika dikonversikan ke sekarang, itu nilainya sebesar 670 juta rupiah tiap bulan. Ini menunjukkan minat judi yang tinggi di Hindia Belanda. Entah dari komunitas Tionghoa, Bumi Putra, atau orang-orang Eropa, tidak peduli laki-laki maupun perempuan, semuanya memenuhi rumah judi. Seiring berjalannya waktu, banyak dari mereka yang bukannya untung, tapi malah buntung. Tidak cuma kehilangan uang, lebih besar dari itu dampaknya. Ada pengusaha yang bangkrut, rumah tangga yang hancur, tindakan kriminal, sampai frustasi yang berujung kepada bunuh diri. Misalnya ada kisah Chin Kung Ho, saudagar asal Cirebon yang memiliki beberapa toko kelontong. Dia menghabiskan uang sampai gak tersisa di rumah. Judi gelap dicetepus, uang habis gak bisa bayar hutang. Bisnis yang dirintis dari muda hancur total. Lalu ada juga kisah seorang kondektur yang mati bunuh diri. Jasadnya ditemukan di hutan Sungai Sikambing, Medan. Semalam sebelumnya, dia kalah judi dalam suatu pesta. Ada banyak lagi berita serupa yang menghiasi surat kabar Jawa Tengah pada masa itu. Pada awal abad 20, ada 3 masalah sosial di Hindia Belanda: opium, alkohol, dan judi. Saran dari ketiga masalah tersebut berada di rumah judi. Karena di sana, orang bisa berkenalan dengan opium, alkohol. Di rumah judi pula banyak orang yang terjerat pinjaman uang dengan bunga yang tidak masuk akal, perkelahian, dan banyak lagi. Dengan masalah yang terjadi akibat judi, pemerintah kolonial sendiri telah mencabut lisensi dari rumah judi tersebut dan memberikan hukuman keras 3 bulan untuk pelaku dan 2 tahun 8 bulan untuk bandar. Tapi sayang, peraturan tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan. Orang-orang tetap berbondong-bondong pergi ke rumah judi ilegal. Beberapa oknum dari pemerintahan dan polisi malah ada yang disuap sebagai uang keamanan oleh rumah judi. Seorang wartawan Tionghoa pernah menyebut rumah judi adalah gua pemboros uang. Sekarang gua tersebut bisa kita masuki lewat telepon genggam yang ada di tangan kita sekarang.